Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang pertama sampai dengan ke-10. Dengarkanlah hukum Tuhan. 1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. 10.
Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang terdapat pada Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Kita akan membacanya secara bergantian dan pada terakhir kita mengucapkannya bersama-sama. Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelumnya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Sama-sama, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kami akan bacakan dan menekankan beberapa poin dari isi warta kita yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, nama minggu kita adalah minggu ke-22 setelah Trinitatis dengan topik Hari Tuhan akan tiba. Yang kedua, untuk ibadah kita hari ini persembahan akan dikumpulkan satu kali dalam satu amplop. Dan nanti setelah warta jemaat akan dibacakan hasil dari Tona Sinode Distrik yang baru berlangsung minggu ini di Yogyakarta. Dan dilanjutkan nanti dengan penayangan video sosialisasi pembaruan Alkitab. Poin yang ketujuh. Besok tanggal 14 November hari Senin akan diadakan ibadah 2 bulan November jam 18.30. Kita diundang untuk mengikutinya baik secara onsite maupun secara live streaming. Kemudian poin yang ke-8, pada hari Jumat tanggal 18 November pukul 18.30 di gereja kita ini akan dilaksanakan penutupan pertanian gabungan sektor tahun 2022 dengan tuan rumah dari sektor 345 Dago, yaitu keluarga Dr. Tobing Inang Borusi Mangunsung. Juga kita semua diundang untuk menghadirinya. Poin yang ke-9, rencana program dan tahun anggaran 2023. Tema pelayanan tahun 2003 adalah profesionalisme dalam penata layanan HKBP, dan beberapa waktu telah dilaksanakan sosialisasi tahun profesionalisme dalam penata layanan. Diimbau kepada seluruh dewan seksi majelis pembendaraan untuk membuat rencana program dan anggaran untuk tahun 2023. Poin ke-10 mengenai persembahan bulanan dan tahunan. Sehubungan sudah masuk bulan November 2002, kepada kita seluruh jemaat, bagi mereka yang mungkin yang belum memberikan, diimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan tahunannya. Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi Bendara Huria. Berikutnya poin yang ke-18 mengenai berita pernikahan, menjadi warta yang kedua mengenai pemberkatan nikah Saudara Mario Lodewijk Silalahi, putra dari Bapak Vander Effendi Silalahi, Inang Boru Roselin Korbina Boru Sirait, yang beralamat Jalan Babakan Sari 2 nomor 3 Perumnas Bantarjati Kota Bogor, anggota jemaat HKBP Bogor Resort Bogor, dengan Saudari Nurdiana Rosaria Rezeki Boru Lomban Tobing, putri dari Bapak Dr. Andus Reston Lomban Tobing, Ibu Hermina Borusiaan, yang beralamat Jalan Dago Pojok nomor 96 Bandung, anggota jemaat kita. Pemberkatan nikah akan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 pukul 9 di HKBP Bogor, Jalan Paledang nomor 15 Bogor. Selanjutnya, ucapan selamat ulang tahun bagi
Bapak, Ibu, atau saudara yang namanya terdaftar sebagai orang yang berulang tahun minggu ini barangkali hadir di sini, kami undang untuk bangkit berdiri. Tidak ada. Bagi yang berulang tahun mungkin tidak hadir di sini, gereja kita memberikan kado rohani berupa firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berikutnya berita keuangan minggu ini, gereja menerima untuk kuria sebesar Rp21.943.600, untuk pembangunan Rp2.149.650, untuk pusat sebesar Rp3.457.750, dan lain-lain sebesar Rp1.950.000. Selanjutnya juga ada dilampirkan mengenai hasil daripada pesta huria kita di halaman terakhir. Silakan saudara-saudara, Bapak Ibu saudara untuk membacanya sendiri. Berikutnya kami undang untuk utusan sinode kita untuk membacakan hasil tona sinode minggu ini. Selamat pagi, Shalom. Pesan Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Kepada yang terkasih semua warga jemaat dan pelayan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Gereja yang setia menyertai dan memberkati gerejanya dalam setiap aras pelayanannya. Di dalam penyertaannya jugalah telah berlangsung Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie tanggal 9 hingga 11 November 2022 yang bertempat di HKBP Yogyakarta. Sinode ini yang dibawa terang tema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Sinode distrik ini dibuka dengan ibadah untuk mengantarkan semua peserta mengikuti sinode tersebut di dalam doa, menggumuli dan menetapkan berbagai keputusan yang penting dalam perjalanan pelayanan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie ke depan. Sinode distrik ini juga ditutup dengan ibadah perjamuan kudus. Di dalam kesehatian, seluruh peserta sinode sangat antusias menggumuli program kerja dan anggaran distrik menyongsong orientasi pelayanan HKBP tahun 2023, yaitu tahun profesionalisme dalam penata layanan. Peserta sinode mendukung sepenuhnya untuk mensukseskan sentralisasi keuangan HKBP demi kemajuan HKBP ke depan. Dalam sinode distrik ini juga dilakukan pemilihan anggota MPSD pergantian antar waktu. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie dalam mewujudkan berbagai pelayanan yang mengukuhkan iman dan meningkatkan taraf kehidupan semua warga dan pelayan HKBP. Tuhan memberkati. Amin. Yogyakarta, 11 November 2022, Presiden Distrik 18 Jabar Tengdie, Pendeta Pahala Sitorus STH, ditandatangani. Daftar keputusan Sinode Distrik 18 Jabar Tengdie. Kita simak dengan baik. Dalam proses perjalanan sinode, para peserta menggumuli beberapa hal yang berhubungan dengan program dan menghasilkan beberapa keputusan, yaitu 1. Distrik 18 Jabar Tengdie menerima sentralisasi keuangan HKBP dalam setiap aras pelayanan pusat distrik resort dan huria yang pelaksanaannya dimulai sejak 1 Januari tahun 2023 sebagai tahun profesionalisme penata layanan HKBP. Nomor 2, HKBP telah menerbitkan buku panduan penyusunan program 2023, maka semua resort dan distrik dalam menyusun program pelayanan dan program anggaran wajib mengikuti buku panduan tahun profesionalisme
dan dalam penata layanan HKBP 2023 tersebut, dalam setiap event yang dilaksanakan pusat, distrik, dan resort, biaya administrasi, yaitu pendaftaran dan tempat menginap, akomodasi, dari setiap peserta yang disetujui oleh pusat adalah ditanggung sentralisasi keuangan HKBP. Tetapi biaya operasional masing-masing peserta ditanggung huria atau jemaat asal. Biaya operasional misalnya kita bawa mobil, bensin, supir, dan juga biaya makan dalam perjalanan ditanggung oleh huria yang mengirimkan. Semua organ, unit, dan Pokja Distrik 18 Jabar Tinggi periodisasinya adalah mengikuti periodisasi pusat 2024. Maka semua pengurus kategorial, panitia Pokja, dan unit-unit pelayanan yang ada saat ini yang sudah dimisioner, masa baktinya diperpanjang sampai dengan tahun 2024. Program anggaran unit pelaksana HKBP Distrik 18 yaitu TABE, Pospel, Komite HIV/AIDS tetap dilaksanakan dengan pos pemasukan persembahan khusus. Jadi kita tetap ada persembahan khusus yang dijadwalkan distrik dan tidak termasuk potongan 55% peruntukannya untuk pengembangan program pelayanan dan ibadah masing-masing unit pelayanan. 6. Persembahan khusus yang dijadwalkan distrik untuk huria-huria sifatnya adalah kasual, bukan menjadi pos tetap pemasukan huria. Jadi kalau kita selama ini ada amplop dana sosial karena ada yang untuk membantu yang meninggal dari jemaat kita, kita tetap melaksanakan persembahan khusus tanpa ada potongan ke pusat dari persembahan ini. Nomor 7, setiap anggaran yang diajukan resort yang tidak tercover sentralisasi HKBP, maka huria wajib menanggung anggaran tersebut. Tentang pemekaran distrik 18 Jabar Tinggi yang akan memekarkan regional 2 menjadi distrik yang baru, regional 2 itu Jawa Tengah, maka akan ditindaklanjuti jika syarat mendasar sesuai aturan peraturan HKBP telah terpenuhi. Jadi distrik minimum 8 resort. Saat ini masih 7 resort Jogja dan Jawa Tengah. Tuan rumah pelaksanaan kegiatan distrik tahun 2023 yaitu tempat rapat pendeta 2023 di HKBP Resort Jawa Tengah, tempat sinode distrik 2023 di HKBP Resort Purwakarta, konven berjalan sebagaimana yang telah dijadwalkan. 10. Verifikasi distrik akan dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2023. Program usulan nomor 11, program usulan dari kategorial dan unit pelayanan yaitu Naposo, Perempuan, Lansia, TABE, Tim Pospel, Komite AIDS diterima dengan catatan agar konsisten dalam waktu pelaksanaan program yang telah ditentukan. Khusus alih-alih zending dari masing-masing huria tetap berjalan di mana hasil dana yang terkumpul ke alih-alih zending dialokasikan bukan lagi ke perbelanjaan pelayanan tetapi dialokasikan kepada kelengkapan peribadahan. Karena perbelanjaan nantinya akan dari BPSK HKBP. Nomor 13 terakhir, rencana anggaran distrik diterima oleh peserta sinode. Yogyakarta, 11 November 2022, Preses Distrik 18 Jabar Tinggi, Pendeta Pahala Sitorus, STH, ditanda tangani. Demikian Tona Sinode Distrik. Baik, terima kasih buat Musi Tua Hasialahi. Berikutnya kita akan menyaksikan penayangan video dari Lembaga Alkitab Indonesia tentang sosialisasi pembaruan Alkitab yang kedua. Apakah Anda pernah bertanya, kenapa dan bagaimana Alkitab bisa ada di tangan Anda? Siapa yang menuliskan firman Tuhan untuk pertama kalinya? Dan bagaimana bisa muncul Alkitab dalam bahasa Indonesia? Inilah jalan panjang penerjemahan Alkitab di Indonesia. Awalnya sebelum muncul peradaban baca tulis, berbagai perkataan dan peristiwa yang mengungkapkan hubungan Tuhan dan umatnya disampaikan secara lisan. Proses ini berlangsung ribuan tahun dari satu generasi ke generasi berikut.
Tulisan terkuno dalam bahasa Ibrani yang telah ditemukan diperkirakan berasal dari abad ke-10 sebelum Masehi. Walaupun masih langka sekali, kemampuan baca tulis memungkinkan firman Tuhan diabadikan dari generasi ke generasi. Dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama, bahasa yang paling umum adalah bahasa Ibrani. Ada juga sedikit bagian yang memuat bahasa Aram. Sekitar abad ketiga sebelum Masehi, umat Yahudi di Mesir mulai menerjemahkan Taurat Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Bahasa pengantar yang paling umum digunakan setelah Alexander Agung menaklukkan bangsa-bangsa sekitar Laut Tengah. Terjemahan terkuno ini dikenal sebagai Septuaginta. Kelak Septuaginta akan digunakan oleh sebagian besar gereja purba yang berkembang pesat di lingkungan berbahasa Yunani di seantero Kekaisaran Romawi. Pada abad kedua hingga abad kelima, dilakukan kembali penerjemahan Alkitab sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembaca, di antaranya ke dalam bahasa Syria dan Latin. Selanjutnya Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan kemudian bahasa-bahasa Eropa. Proses penerjemahan Alkitab akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Albert Cornelis Ruhl, seorang saudagar VOC yang datang ke Nusantara, mengambil inisiatif untuk menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa Melayu. Terjemahan ini diterbitkan pada tahun 1629 dan tercatat sebagai bagian Alkitab yang pertama kalinya diterjemahkan ke dalam bahasa di luar Eropa. Proses penerjemahan Alkitab di Nusantara tak berhenti sampai di situ. Di era kemerdekaan Republik Indonesia sejak awal tahun 1950-an, dimulai penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Awalnya dilakukan oleh para pakar dari luar negeri, namun sejak berdirinya Lembaga Alkitab Indonesia, tugas ini beralih kepada putra-putra Indonesia. Proses penerjemahan Alkitab terjemahan baru ternyata membutuhkan lebih dari 20 tahun. Menjelang akhirnya, Lembaga Alkitab Indonesia melakukan konsultasi nasional di Cipayung pada tahun 1968. Selain para utusan gereja Protestan, lembaga pendidikan teologi, para ahli bahasa, konsultasi ini juga diikuti oleh utusan gereja Katolik. Dengan semangat kebersamaan lintas gereja, akhirnya disepakati agar Alkitab terjemahan baru yang akan terbit menjadi Alkitab yang digunakan bersama-sama oleh gereja-gereja di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab terjemahan baru pada tahun 1974 yang masih digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia hingga saat ini. Edisi Katolik yang memuat Deuterokanonika terbit tahun berikutnya. Lebih dari setengah abad telah berlalu sejak konsep Alkitab terjemahan baru dipersiapkan di era tahun 1950-an. Tidak dapat tidak, bahasa Indonesia pun mengalami perkembangan. Tidak mengherankan bahwa terdapat kata-kata dalam Alkitab terjemahan baru tahun 1974 yang sudah mulai asing atau bahkan mengalami perkembangan makna di masa sekarang. Perkembangan seperti itu mendorong Lembaga Alkitab Indonesia untuk memperbarui terjemahan Alkitab. Proses pembaruan terjemahan ini didasari pada teks-teks Ibrani, Aram, dan Yunani. Lembaga Alkitab Indonesia juga berkomitmen untuk tidak memihak kepada doktrin gereja atau kalangan tertentu, sehingga terjemahan yang dihasilkan dapat digunakan oleh seluruh gereja. Apa saja alasan utamanya? Pertama-tama, perkembangan dalam bahasa penerima. Kedua, perkembangan penelitian naskah dan pemahaman Alkitab. Ketiga, perkembangan ilmu penerjemahan. Mari kita lihat contohnya. Siapa yang menyangka dalam Alkitab terjemahan baru, misalnya 1 Raja-Raja 7 ayat 2, terdapat kata ganja. Sekarang kata ini dipahami sebagai narkoba. Padahal dahulu kata ganja dipahami sebagai bagian dari tiang bangunan. Jadi ganja akan diganti dengan balok. Bila terjemahan dalam Alkitab terjemahan baru terasa kurang jelas atau dapat menimbulkan salah pengertian, terjemahan baru 2 akan menggantinya dengan terjemahan yang lebih jelas. Misalnya, Nehemia pasal 1 ayat 8 di dalam terjemahan baru dituliskan, "Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa." Sedangkan di dalam terjemahan baru 2 akan dituliskan, "Ingatlah akan firman yang kau sampaikan kepada Musa hambamu itu, demikian, bila kamu berlaku tidak setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa."
Agar istilah berubah setia tidak disalah mengerti sebagai berubah menjadi setia, padahal yang dimaksudkan justru sebaliknya, supaya lebih jelas maksudnya, terjemahan baru 2 akan mengubahkan berubah setia menjadi berlaku tidak setia seperti contoh di atas. Untuk menampung masukan dari para pemimpin gereja, Lembaga Alkitab Indonesia bersama Lembaga Biblika Indonesia telah mengadakan 6 konsultasi regional pada tahun 2016 yang diselenggarakan di Manado, Maumere, dan Medan. Kemudian pada tahun 2017 di Jayapura, Pontianak, dan Yogyakarta. Dan memuncak pada konsultasi nasional tanggal 7-9 Februari tahun 2018 di Kinasih Resort, Bogor, Jawa Barat. Konsultasi ini dihadiri oleh para pimpinan gereja, para uskup, dan juga unsur pemerintah. Disepakati agar konsep pembaruan dituntaskan dengan memperhatikan masukan dari konsultasi-konsultasi yang dilakukan dan dilakukan sosialisasi agar umat mengenal hal-hal yang diperbarui dalam Alkitab terjemahan baru dan bersiap menyambut terbitnya Alkitab terjemahan baru 2. Ya, demikian beberapa informasi yang perlu kita perhatikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita satukan hati, kita sampaikan doa syafaat kita. Terima kasih Allah kami di dalam Yesus Kristus yang dengan kasih setia dan kuat kuasa-Mu melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan peliharakan kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersekutu dengan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami bersyukur Tuhan yang senantiasa menyertai dan memimpin para pemimpin bangsa kami di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya. Tuhanlah yang memberkati mereka supaya di dalam takut akan Tuhan dan hikmat dari Tuhan, mereka Tuhan Kau berkati melakukan semua tugas tanggung jawab di negara ini, supaya bangsa dan negara kami boleh tetap menjalani kehidupan di dalam damai sejahtera dan aman Tuhan, dan Kaulah juga yang memelihara semua bangsa ini Tuhan di masa-masa pandemi ini belum berakhir. Biarlah Tuhan beri kekuatan bagi kami untuk menjaga diri kami masing-masing maupun orang-orang di sekitar kami, sehingga pandemi ini tetap Tuhan boleh melanda perkembangannya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua pejabat-pejabat pemerintah yang telah menolong kami, memimpin kami, dan membantu kami di dalam menghadapi masa pandemi ini. Dan kami juga berdoa untuk saudara kami yang baru-baru ini tertimpa bencana alam, yaitu gempa di Tapanuli Utara. Kiranya Tuhan tetap berikan kekuatan dan bantuan, sehingga mereka tetap boleh berpengharapan untuk melanjutkan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan gerakkan semua tangan-tangan yang boleh menolong mereka Tuhan, untuk memperlengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kami juga saat ini berdoa buat saudara kami yang sedang menderita sakit badani, saudara kami yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit atau menjalani pemulihan di rumah. Kami berdoa buat Nyonya Silitonga Boru Situmorang, Amang Situa SMC lain, Amang SR Sibarani, Nyonya RS Yombing Boru Pasaribu, Primosa Dolok Saribu, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutahuruk Boru Tobing, Nyonya LC Hombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Nyonya S Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang Amanulang, Nyonya Sinaga Boru Nababan, Amang Situa KM Panggabian, Nyonya Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Marbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Amang WHS Tampu Bolon, David Tampu Bolon, Situa RT Panggabian, Nyonya R Sinaga Boru Siburian, dan Nyonya S Sinaga Boru Napitupulu, dan juga mungkin yang lain yang tidak terdaftar di sini. Tuhanlah yang menguatkan dan menghibur mereka dan mendengarkan doa-doa mereka, sehingga mereka tetap berpengharapan kesembuhan yang dari Tuhan. Dan berilah kekuatan kepada keluarga yang melayani, supaya mereka tetap penuh kasih Tuhan, membantu apa yang mereka perlukan sampai mereka beroleh kesembuhan.
Bapa di sorga, di dalam Kristus kami juga berdoa buat keluarga kami, saudara kami, jemaat kami yang merindukan anak, yang belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup. Bapa, Engkau mengetahui pergumulan mereka. Kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami juga berharap Tuhan kuatkan mereka Bapa, sehingga mereka Tuhan berpengharapan, Tuhan mendengarkan dan mengabulkan kerinduan mereka itu. Seandainya pun itu belum terjawab, kami percaya mereka juga hidup di dalam kasih Tuhan dan tidak kurang mulia di hadapan Tuhan. Karena itu berkati mereka Bapa dengan sukacita damai sejahtera, karena sumber kebahagiaan adalah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini juga kami berdoa buat anak kami Timothy Simbolon yang sedang terus menjalani terapi. Tuhan berkati supaya Timothy boleh semakin baik Bapa di dalam berinteraksi dengan lingkungan dan dalam berkomunikasi. Dan berkati juga keluarga yang merawatnya, supaya Tuhan diberikan kesabaran, ketekunan dan pengharapan, sehingga anak kami Timothy akan tumbuh semakin baik di hari yang akan datang. Kami juga berdoa untuk pelayanan di Lembang maupun di Sumedang. Kiranya Tuhan beri kekuatan bagi hamba-hamba-Mu yang melayani di sana, agar kiranya pelayanan di sana terus boleh bertumbuh Tuhan, sehingga jemaat semakin bertumbuh Tuhan di dalam Tuhan. Demikian juga kerinduan mereka akan tempat ibadah yang permanen. Tuhanlah kiranya yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan dan hikmat, sehingga rumah ibadah yang dirindukan pada waktu Tuhan akan dibangun. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga secara pribadi yang hadir di sini sebagai manusia yang juga diizinkan menghadapi pergumulan demi pergumulan. Terima kasih Tuhan, karena semua itu adalah keadaan yang Tuhan izinkan supaya kami selalu bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, persoalan kami serahkan, pergumulan kami serahkan kepada Tuhan. Bila kiranya Roh Kudus yang menguatkan kami, agar hati pikiran kami senantiasa tertuju kepada Tuhan kami, yang menjadi juru selamat kami, sehingga kami boleh melalui pergumulan kami dengan penuh sukacita damai sejahtera. Terima kasih Bapa, karena Engkaulah yang mengetahui jawaban yang terbaik bagi kami, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan dan kami semakin bertumbuh dalam iman kami. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Amang Pendeta yang menyampaikan, sebab yang disampaikan itu adalah kebenaran-kebenaran firman-Mu yang dapat menguatkan iman kami, menambah cinta kasih kami kepada Tuhan dan sesama, serta menguatkan kami di dalam pengharapan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam semuanya kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini, saya bacakan bagi kita dari kitab Maleaki pasal 4 ayat 1 hingga ayat 6. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Hari Tuhan.
bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika memimpin sermon-sermon, baik sermon kategorial atau sermon rumah tangga, apalagi kalau kebetulan topiknya membahas kebaikan versus kejahatan, sering muncul pertanyaan, mengapa hidup orang yang jahat tidak langsung dihukum oleh Tuhan? Mengapa Allah tidak langsung membalas perbuatan orang-orang yang jahat? Mengapa banyak orang yang jahat namun hidupnya berhasil? Sementara sebaliknya, mengapa hidup orang yang baik, orang yang taat akan Tuhan, yang selalu melakukan perintah Tuhan, hidupnya selalu mengalami kesusahan? Banyak orang yang baik selalu menghadapi penderitaan, pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin pertanyaan ini juga sering keluar dari diri kita. Bahkan kita sering cemburu melihat kehidupan orang yang jahat. Mereka dipenuhi dengan kesenangan, hidup mereka bahagia, sepertinya tidak ada kekurangan apapun. Sementara orang yang baik selalu kekurangan, selalu menderita, bahkan mengalami sakit penyakit. Mengapa demikian? Kalau begitu, apa upah kita orang-orang yang melakukan kebaikan? Kira-kira begitu pertanyaan yang sering kita lontarkan. Kita cemburu, kita membanding-bandingkan kehidupan orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, demikian jugalah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, atau lebih tepatnya bangsa Yehuda. Mereka melihat kehidupan di sekitar mereka, di mana orang-orang yang bertindak jahat bisa menikmati hidup, bisa menikmati kekayaan, bisa menikmati kemakmuran dan juga kedudukan yang baik dalam masyarakat. Ini membuat mereka cemburu dan bertanya-tanya, apakah gunanya kita hidup taat kepada Tuhan kalau toh kita juga mengalami penderitaan, sedangkan orang yang jahat mereka mengalami kesuksesan, kemakmuran dan kebahagiaan. Bukankah lebih baik kita melakukan yang jahat? Itulah yang terjadi, sehingga terjadilah kemerosotan iman. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka terpengaruh akan ketidakbaikan yang ada di sekitar mereka. Bahkan mereka menganggap Allah tidak peduli lagi akan kebaikan mereka.
akhirnya mereka lebih memilih untuk meninggalkan Allah daripada taat kepada Allah. Mereka berlaku jahat kepada sesamanya. Mereka bahkan menceraikan istri-istrinya yang takut akan Tuhan, kemudian mempersunting perempuan-perempuan penyembah berhala. Mereka juga mempersembahkan persembahannya, namun mereka memilih persembahan yang paling buruk, bukan yang terbaik. Demikian juga pemimpin-pemimpin mereka tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya mereka lakukan dengan baik, tidak lagi memimpin dengan baik, tetapi hidup mereka seluruhnya jatuh kepada kemerosotan, jatuh kepada kejahatan dan tindakan-tindakan yang tidak lagi menghargai Allah. Mereka tidak lagi takut kepada Allah, bahkan mereka meninggalkan Allah. Itu bisa kita lihat di pasal 3 ayat 14. Mereka berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Apakah untungnya berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Artinya seakan-akan mereka memberontak, tidak ada lagi gunanya mengikuti Allah karena tidak ada untungnya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, oleh karena itulah melihat situasi yang demikian, Tuhan mengutus nabinya Maleaki untuk menegur bangsa Yuda supaya mereka bertobat, bertekun dalam firman Tuhan, dan supaya mereka menjaga perilaku mereka. Nabi Maleaki menyampaikan bahwa sekalipun saat ini seakan-akan Allah tidak peduli kepada orang yang baik, atau sebaliknya tidak menghukum orang-orang yang jahat, tetapi ingatlah, akan tiba waktunya, hari Tuhan akan datang. Hari Tuhan yang dahsyat, hari Tuhan yang menyala seperti perapian, dan disitulah akan ada perbedaan orang yang jahat dan yang baik. Allah akan memisahkan orang-orang yang jahat dan yang baik. Akan ada penghakiman seadil-adilnya. Oleh karena itu yang pertama, jangan pernah cemburu akan kehidupan orang jahat yang seakan-akan mereka penuh dengan kesenangan atau kebahagiaan. Karena ada waktunya Allah akan membedakannya, memisahkan hidup orang yang jahat dan orang yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, siapakah yang dinamakan orang jahat di sini dan siapakah orang yang baik? Di ayat 1 tadi kita baca bahwa orang-orang jahat atau orang-orang yang tidak takut kepada Allah adalah orang-orang yang gegabah dan orang-orang yang berbuat fasik. Gegabah artinya sama dengan orang yang sombong, yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan, yang merasa kuat, merasa hebat, yang merasa dia bisa selamat tanpa Tuhan. Dia merasa bisa masuk surga karena telah berbuat banyak kebaikan. Tetapi apa firman Tuhan kepada orang-orang yang seperti ini? Ayat 1 juga dikatakan bahwa api yang menyala-nyala akan membakar mereka, karena mereka sama seperti jerami yang akan hangus seperti debu. Mereka akan dibakar. Mereka seperti jerami dan bahkan akan menjadi debu. Apa artinya itu? Bahwa sekalipun selama ini mereka mengalami kesenangan, mereka sesuka hati menindas orang-orang yang baik, mereka seakan-akan memiliki seluruh kuasa di dunia ini. Tetapi ingatlah, saat hari Tuhan mereka tidak ada apa-apanya. Mereka tidak bernilai sedikit pun, karena mereka akan sama seperti debu. Bahkan nanti orang-orang yang baik akan menjadikan mereka sebagai pijakan kakinya, karena mereka sudah menjadi debu, tidak ada nilai kehidupan mereka. Dan orang-orang baik adalah orang-orang
yang taat akan Tuhan. Dikatakan di ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku. Itulah orang-orang baik yang dimaksud dalam firman ini. Apa yang terjadi dalam hidup mereka atau apa upah mereka? Firman Tuhan mengatakan bahwa surya kebenaran akan terbit atas mereka dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Yang pertama tadi dikatakan surya kebenaran akan terbit atasmu. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus? Itu sama seperti ketika kita melihat matahari setiap paginya, itu berarti kita masih hidup di dunia ini. Jadi ketika dikatakan surya kebenaran akan terbit atasmu, itu berarti setiap orang baik, orang yang percaya, yang taat akan Tuhan, dia akan selalu melihat kehidupan. Dia akan selalu menikmati kehidupan yang daripada Tuhan. Dan yang kedua, surya kebenaran juga mengarah kepada Yesus Kristus yang membawa keselamatan. Artinya orang-orang yang taat, orang-orang yang percaya pada akhirnya akan memperoleh keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kedua, orang baik itu digambarkan seperti anak lembu yang berjingkrak-jingkrak karena lepas kandang. Artinya ada sukacita yang luar biasa karena tidak lagi terkurung, tetapi sudah terlepas, sudah bebas. Demikian juga hidup orang-orang yang taat, orang percaya, orang yang selalu melakukan kebaikan. Hidupnya akan bersukacita karena dia akan dibebaskan dari hukuman oleh dosa. Tidak lagi menerima hukuman kematian, tetapi dia akan dibebaskan sehingga bisa bergembira, bisa bersukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita? Jalan mana yang akan kita jalani? Jalan mana yang akan kita pilih? Mungkin di zaman ini orang jahat bisa semakin banyak, bisa lebih banyak bahkan dari zaman Maleaki. Mengapa? Karena orang semakin pintar berbuat jahat sekarang ini. Dan ketika dia melakukan kejahatan, orang semakin pintar menyembunyikan kejahatannya sehingga tidak ketahuan orang yang lain. Oleh karena itu semakin banyak merebak orang-orang yang jahat di sekitar kita. Dan seringkali seperti yang saya katakan di awal, orang-orang yang jahat itu kita lihat seakan-akan hidupnya bahagia, hidup diberkati, hidup penuh kesenangan. Mereka menikmati kekayaan, kemakmuran dan lain sebagainya. Dan ini mungkin sering mengarahkan hidup kita, sering mempengaruhi hidup kita supaya kita mengikuti mereka. Kalau kita tidak mengikuti mereka, banyak orang yang cemburu terhadap kehidupan mereka. Lalu apakah kita akan terpengaruh? Apakah kita akan mengikuti mereka seperti yang dilakukan oleh bangsa Yuda di sini? Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah mengikuti hidup orang-orang fasik, orang-orang gegabah atau orang jahat, tetapi tekunlah dalam kebaikan, tekunlah, setialah mengikuti firman Tuhan. Karena yang pasti hidup orang-orang yang jahat akan menerima akibatnya, akan menerima hukuman dari Tuhan. Kita bisa baca di Mazmur 37 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan di situ, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab apa? Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi ada di situ dikatakan bahwa hidup orang yang jahat, hidup orang yang curang akan sangat singkat dan mereka akan layu seperti rumput.
Jadi tidak perlu cemburu kepada keberhasilan orang-orang yang jahat. Tidak perlu kita bertanya-tanya mengapa orang jahat di sekitar kita seakan tidak menerima hukuman dari Tuhan. Karena hidup mereka akan sangat singkat. Bahkan dengan secepat mungkin hidup mereka akan hilang, sama seperti jerami tadi yang dibakar hingga menjadi abu. Kita tahu jerami kalau dibakar hitungan menit itu memang sudah akan menjadi abu. Artinya hidup orang jahat tidak akan ada kesempatan untuk berbuat apa-apa. Dia langsung akan kehilangan hidupnya kalau dia tidak bertobat selama hidupnya. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita ketika kita akan dihadapkan pada minggu akhir tahun gerejawi minggu depan, disinilah kita dipersiapkan bagaimana kita mengingat perjalanan kehidupan kita selama ini, di mana kita berjalan. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, jadilah orang yang benar, jadilah orang yang percaya kepada Tuhan, jadilah orang yang selalu mengasihi Tuhan Yesus dengan bertobat dan melakukan kehendak Tuhan. Orang-orang yang bertobat, orang-orang yang mau berbuat benar, hidupnya akan diliputi oleh sukacita. Sama seperti di ayat 6 dikatakan, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Artinya sama seperti keluarga yang bahagia, yang bersuka cita ketika anak-anaknya dan orang tuanya bisa bersekutu dengan baik, begitu juga sukacita orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau bertekun dalam firman Tuhan. Dan tentunya Allah tidak akan memukul hidup orang-orang benar, tetapi menyelamatkan dan memberikan keselamatan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menerangi hati dan pikiran kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa hari Tuhan yang besar, hari Tuhan yang dahsyat pasti akan tiba dan sudah semakin dekat dalam hidup kami. Oleh karena itu, disitulah terjadi penghakiman yang seadil-adilnya. Disitulah Engkau akan memisahkan orang-orang yang jahat dari orang-orang yang baik. Orang-orang yang jahat akan menerima balasan dari Tuhan. Mereka akan lenyap dari dunia ini sama seperti jerami yang terbakar habis hingga seperti debu. Namun orang-orang yang baik akan Engkau selamatkan, akan Engkau terbitkan atasnya surya kebenaran, dan hidupnya akan selalu beroleh kesembuhan, hidupnya akan bersuka cita bersama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di hari Minggu menjelang akhir tahun gerejawi ini, Engkau mengingatkan kami supaya kami semakin mempersiapkan diri kami, semakin mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut hari Tuhan yang besar itu, dengan selalu bertekun akan firman Tuhan, tetap melakukan kebaikan dan melakukan pertobatan dalam kehidupan kami, sehingga ketika Engkau datang ke dunia ini di hari Tuhan yang dahsyat itu, Engkau menemukan kami tidak cacat atau tidak kekurangan satu apapun, tetapi kami hidup dalam kebenaran dan kebaikan yang dari Tuhan, sehingga kami dapat bersuka cita bersama-sama dengan Engkau memperoleh kehidupan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, sering peristiwa-peristiwa atau kejadian yang kami saksikan di tengah-tengah kehidupan kami mempengaruhi kami, menggoda kami untuk meninggalkan Engkau, untuk cemburu kepada orang-orang yang jahat di sekitar kami. Bahkan kami terkadang ingin mengikuti jalan mereka, tetapi Engkau dengan tegas mengingatkan kami Tuhan, supaya jangan sekalipun kami terpengaruh oleh kehidupan mereka, tetapi kami tetap
melakukan firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kuatkanlah kami Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, yang menanamkan firman-Mu sehingga firman-Mu berbuah dalam hidup kami, dan kami mampu tetap percaya setia mengikuti Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, berkati seluruh pekerjaan seluruh jemaat-Mu, sehingga kehidupan jemaat-Mu menjadi sukacita, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu di setiap kehidupan kami. Ampuni kami akan seluruh dosa kami Tuhan, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu dan kami layak menerima berkat-Mu. Dengarkanlah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhanku, aku merindukan
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.